Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan pertama kita dalam kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar atau ISBD. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita hadiahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara mahasiswa program studi hukum keluarga Islam yang berbahagia, video ini merupakan video pembelajaran pertama kita terkait mata kuliah ISBD. Mudah-mudahan dari video ini saudara dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun agenda-agenda yang akan dibahas dari video pertama ini adalah yang pertama tata tertib perkuliahan. Dalam tata tertib ini kita akan membahas bagaimana sih pelaksanaan perkuliahan sistem online ini. Yang kedua, kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan kita akan membahas bagaimana tujuan dan manfaat hingga strategi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kriteria penilaian. Dari kriteria penilaian ini akan dibahas poin-poin yang menjadi kriteria penilaian dalam perkuliahan ini. Dan yang keempat adalah pengantar perkuliahan ISBD. Dari pengantar perkuliahan ISBD ini kita akan masuk kepada pengertian dari ISBD, hakikat dan ruang lingkup, visi dan misi ISBD hingga problematikanya. Baiklah, kita masuki pada yang pertama, tata tertib perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan dimulai tepat pada hari Rabu pukul 7.45 sampai 9.25 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, perkuliahan menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, lokasi Anda boleh di mana saja. Yang keempat, absensi Anda dengan mengisi Google Form yang telah dibuat. Yang kelima, materi akan diberikan setelah absensi berupa video. Yang keenam, siapkan catatan, konsentrasi dan fokus pada kuliah. Yang ketujuh, di akhir sesi materi ini akan ada exercise. Yang kedelapan, pastikan koneksi internetnya stabil. Selanjutnya kita masuki kontrak perkuliahan. Yang pertama, perkuliahan dilakukan sebanyak 16 pertemuan secara daring yang terdiri atas 10 pertemuan perkuliahan daring, 4 pertemuan penugasan atau project, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Yang kedua adalah manfaat perkuliahan. Mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar tentang hakikat manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan budaya dalam segenap aspek kehidupannya, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu membangun relasi dialogis dengan sesama, alam, dan lingkungan, melainkan juga membekali mahasiswa dengan sikap kritis, solider, peka, dan peduli terhadap berbagai persoalan budaya yang muncul di tengah masyarakat untuk mencari pemecahannya. Yang ketiga adalah deskripsi perkuliahan. ISBD merupakan salah satu mata kuliah umum wajib di perguruan tinggi yang berisi konsep-konsep praktis yang diambil dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang diberikan kepada mahasiswa yang berlatar belakang ilmu-ilmu alam dan pasti atau eksakta. Adapun tujuannya adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan budaya kepada para mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya secara arif dan bijaksana. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator. Dengan mengikuti kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar, mahasiswa diharapkan mampu
A. Memahami berbagai konsep dasar tentang kebudayaan seperti pengertian kebudayaan, ruang lingkup kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan, karakteristik kebudayaan, sistem nilai budaya, pluralisme budaya, sikap-sikap moral fundamental, dan globalisasi kebudayaan. Yang B. Agar mampu mengembangkan sikap ilmiah dengan bersikap kritis, analitis, dan argumentatif dalam memahami berbagai persoalan budaya yang muncul di tengah masyarakat, sehingga mampu menentukan diri secara tepat dan dapat mengajukan alternatif pemecahan berdasarkan prinsip etis, moral, dan hukum. Yang kedua adalah strategi perkuliahan. Metode menggunakan metode ceramah, brainstorming, information search, discussion, dan tugas berupa pembuatan makalah dan menjawab soal. Lalu kita masuki kriteria penilaian dalam mata kuliah ISBD ini. Yang pertama, kehadiran akan dihitung 10%. Yang kedua, nilai tugas akan dihitung 30%. Yang ketiga, nilai UTS akan dihitung 30%. Dan yang keempat, nilai UAS akan dihitung 30%. Baiklah, kita masuki kepada pengantar perkuliahan ilmu sosial budaya dasar ini. Secara umum, ISBD atau ilmu sosial dan ilmu budaya dasar termasuk kelompok pengetahuan, yakni mempelajari mengenai pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep hubungan antar manusia atau sosial dan budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan budaya. Ilmu sosial budaya dasar merupakan sebagai integrasi dari ISD dan IBD yang memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. Ilmu sosial dan budaya dasar adalah cabang ilmu pengetahuan yang merupakan integrasi dari dua ilmu, yaitu ilmu sosial yang juga merupakan sosiologi dan ilmu budaya yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial. Adapun ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial, sedangkan ilmu budaya adalah ilmu yang termasuk dalam pengetahuan budaya, mengkaji masalah kemanusiaan dan budaya. ISBD ini dipelajari agar mahasiswa peka, tanggap, kritis, serta berempati atas solusi pemecahan sosial dan budaya secara arif. Lalu selanjutnya adalah latar belakang ISBD. Ada dua yang saya catat, yaitu adalah landasan historis dan landasan pedagogis. Kalau kita lihat secara historis, bahwa yang pertama adalah nenek moyang kita, itu terbukti adanya peninggalan sejarah terkait keberagaman atau keberagamaan dari nenek moyang kita. Yang kedua, memiliki warisan budaya dan peradaban tinggi, bahwa di Indonesia ini memiliki warisan budaya dan peradaban yang tinggi. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai, toleran, dan gotong royong. Lalu selanjutnya adalah landasan pedagogis. Latar belakangnya adalah A. Mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Itu diperlukan suatu proses yang secara terencana, terus-menerus, dan berkesinambungan. Yang kedua, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu adanya pewarisan pengetahuan, nilai religi, dan sosial budaya. Selanjutnya, dalam pergaulan global perlu mempertahankan jati diri bangsa yang beragama, berdaulat, dan bermartabat. Ilmu sosial budaya dasar merupakan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB dengan visi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun misinya adalah memberikan landasan dan wawasan yang luas, serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab, serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya.
Penyajian mata kuliah ilmu sosial budaya dasar ini tidak lain merupakan usaha yang diharapkan memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah manusia dan kebudayaan. Dengan demikian, mata kuliah ilmu sosial budaya dasar tidak mendidik ahli-ahli dalam salah satu bidang keahlian yang termasuk di dalam pengetahuan budaya. Akan tetapi, ilmu budaya dasar ini semata-mata sebagai salah satu usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Selanjutnya, adapun manfaat dari ESBD ini adalah yang pertama, mengusahakan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Lalu, mengusahakan agar mahasiswa menjadi calon pemimpin bangsa dan negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing, tidak jatuh ke dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengkotakan disiplin yang ketat. Usaha ini terjadi karena ruang lingkup pendidikan kita amatlah sempit dan sangat condong, sehingga membuat manusia yang spesialis yang berpandangan kurang luas, kedaerahan dan pengkotak-kotakan disiplin ilmu yang cukup ketat. Ruang lingkup pembahasan ISBD terdiri dari beberapa pokok bahasan. Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Dikti, setidaknya ISBD terdiri atas pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan, pengantar ISBD. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk budaya. Yang ketiga, manusia dan peradaban. Yang keempat, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Yang kelima, multikultural dan kesederajatan. Yang keenam, manusia, moralitas dan hukum. Yang ketujuh, manusia, sains dan teknologi. Yang kedelapan, manusia dan lingkungan. Lalu yang terakhir, kita masuk kepada problematika sosial budaya. Ada beberapa problematika sosial budaya kita yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya, yang biasanya tak lepas dari ikatan-ikatan primordial, kesukuan, dan kedaerahan. Itulah juga dapat menjadi problematika. Yang kedua adalah proses pembangunan yang sedang berlangsung terus-menerus, menimbulkan dampak positif dan dampak negatif juga berupa terjadinya pergeseran nilai budaya, sehingga dengan sendirinya mental manusia pun akan terkena pengaruhnya. Lalu yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia, menimbulkan konflik dengan tata nilai budayanya, sehingga manusia menjadi bingung terhadap kemajuan yang telah diciptakannya itu. Itulah tadi problematika sosial dan kebudayaan kita yang barangkali terjadi di sekitar kita. Demikianlah materi ISBD pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada satu pernyataan yang akan saya sampaikan, bahwa perbedaan hanyalah sebuah dinamika dalam sebuah keberagaman. Maka sudah sepatutnya lah kita merawat kebersamaan ini dalam sebuah perbedaan, dalam bingkai nyata berkehidupan. Sekian dari saya. Pembelajaran akan kita sambung lagi minggu depan. Terlebih terkurangnya saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.